Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan bersemangat ya. Pada pagi hari ini, pada acara Health Talk pagi ini kita akan membahas tentang perbedaan penyakit jantung dan MAH. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya pada penyakit MAH dan jantung ini atau serangan jantung, dan bagaimana cara pencegahannya menurut konsep Karnus. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama Bapak Sabto Martanto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sabto? Kabar baik, luar biasa. Ya. Oke, alhamdulillah selalu baik dan semangat ya Pak Ya. Sabto. Oke, pada pagi ini kita akan membagi acara ini dengan dua sesi. Sesi pertama yaitu materi dari Bapak Sabto. Yang kedua adalah tanya jawab. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung melalui kolom chat di Zoom meeting, ataupun mungkin nanti jika ingin bertanya langsung kepada Pak Sabto, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting, sehingga nanti akan saya aktifkan untuk mikrofonnya dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Sabto. Oke, agar tidak mengulur-ngulur waktu, langsung saja saya sampaikan kepada Pak Sabto untuk materi pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Aisyah. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentu pada hari ini kita harus semangat ya Bapak Ibu ya. Ada satu kabar baik bahwa saat ini pandemi corona sudah turun ya, grafiknya sudah turun. Semoga herd immunity itu sudah tercapai. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mencapai imun dan tentunya segera bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kalau aktivitasnya normal, itu semuanya tentu akan berjalan baik. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa masalah kesehatan yang sering ditanyakan kepada kami melalui konsul Karnus. Yaitu kadang-kadang ada beberapa Bapak Ibu yang bingung ya, saya ini sakit MAH atau sakit jantung, seperti itu. Ini menarik Bapak Ibu, karena pada beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu di Surabaya itu bahkan seorang pakarnya lambung ya. Waktu itu sama rekan sejawat dikatakan, loh Bapak ini serangan jantung loh, hati-hati. Dia ngotot, enggak, saya kena gangguan lambung, kena GERD gitu. Akhirnya dilakukan beberapa tahap pemeriksaan, yang terjadi apa? Ternyata serangan jantung. Ya beruntung masih bisa dilakukan tindakan emergensi Bapak Ibu. Ya, pengalaman itu mungkin bukan hanya di yang saya ceritakan tadi, kemungkinan juga bisa terjadi pada diri kita atau pada orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, saya mencoba mengulas secara mendasar ya. Secara mendasar apa itu serangan jantung atau gangguan lambung, yang terjadi itu seperti apa dan bagaimana tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Harapan saya bahwa dari pencapaian, dari pemaparan materi ini, kita akan lebih smart dalam menjaga kesehatan kita. Baiklah, saya akan mulai ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat slide di layar. Jadi serangan jantung atau gangguan lambung, pencegahan dan penanganannya dengan konsep Karnus. Ada satu kalimat yang harus kita kita tanamkan dalam diri kita, jangan terlena. Kalau misalnya di dalam diri kita ada gangguan-gangguan yang seperti yang saya maksudkan tadi, jadi kita harus tahu dan bisa mengenali dan membedakan yang sedang terjadi itu serangan jantung atau gangguan lambung atau GERD. Nah, ini ada saya bagi dua Bapak Ibu. Kita lihat tanda-tanda ya, serangan jantung ya. Serangan jantung itu mirip. Jadi ada mual, muntah, sesak nafas, nyeri dada,
kesadaran terganggu atau pingsan, kemudian juga yang sangat tidak kita inginkan adalah kalau terjadi kematian mendadak gitu loh. Kemudian bagaimana tanda-tanda pada gangguan lambung? Ya, ternyata juga hampir sama, ada mual, muntah, sesak napas, dan juga keringat dingin juga ada. Bedanya di gangguan lambung itu biasanya ada diare, ada ansietas. Di jantung juga ada sih sebagian juga ansietas ya. Kalau di lambung memang dia nggak langsung menyebabkan kematian mendadak, tapi pada jangka panjang bisa menyebabkan gangguan berupa sel abnormal atau kanker, Bapak Ibu. Di sini ternyata ada beberapa persamaan, Bapak Ibu. Nah, tentu kita sebagai orang awam itu kita bingung ya, wah kok seperti ini bagaimana gitu. Saya akan beri tips kepada Bapak Ibu bahwa kalau misalnya terjadi hal-hal yang mirip seperti ini, tolong perhatikan ya, apakah pada waktu sesak napas misalnya, sama-sama sesak napas, apa yang harus dilakukan yaitu segera minum air putih hangat. Minumnya jangan langsung ditelan banyak, jangan ya, jadi ditelan sedikit-sedikit. Kalau nanti begitu kita menelan air putih hangat tadi ternyata berangsur-angsur turun atau hilang, itu pasti adalah gangguan lambung. Namun kalau misalnya sudah dikasih minum air putih hangat, kok sakitnya nggak hilang-hilang, bahkan sesak napasnya atau gangguan irama jantungnya tambah nggak enak, nah itu hati-hati, itu kemungkinan ke masalah serangan jantung. Untuk lebih pastinya, kalau misalnya ingin tahu serangan atau jantung atau tidak, karena kita tidak ingin ya terjadi kematian mendadak, biasanya serangan itu nggak terjadi 1 kali 2 kali, mungkin saat ini 1 kali terjadi serangan kita lolos, tapi pada waktu serangan kedua, ketiga itu kita nggak lolos bisa aja, selama kita tidak selama kita tidak care terhadap tubuh kita. Jadi lakukan cek elektrokardiograf, itu adalah langkah yang lebih pasti, Bapak Ibu. Coba kita akan ulas bagaimana dengan serangan jantung dan gangguan lambung itu seperti apa. Kita lihat pada slide ini, Bapak Ibu, bahwa di dunia saat ini masalah gangguan jantung itu merupakan penyebab kematian nomor 1, Bapak Ibu. Ini ya, 32,3%. Baru nomor 2 masalahnya adalah karena kanker. Bagaimana dengan di Indonesia? Nah, sebelum masuk, ini ada satu ya, dari Kemenkes RI, dari Gerakan Masyarakat Sehat, dikatakan bahwa penyebab utama serangan jantung itu biasanya adalah gangguan pada pembuluh, yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang mensuplai makanan ke otot jantung. Jadi pembuluh darah itu atau darah itu mensuplai makanan, oksigen, dan air, terutama itulah. Kalau terganggu, inilah menyebabkan penyakit jantung. Lah, penyakit jantung ini kalau dia menyebabkan sumbatan itu menyebabkan jantung koroner ya. Tapi kalau misalnya dia menyebabkan sumbatan yang langsung membuat buntu sama sekali, itu biasa disebut sebagai myokard infarct. Itu yang lebih dahsyat itu. Karena biasa kalau myokard infarct itu tidak tertolong, Bapak Ibu. Kita lihat slide yang kedua, bagaimana dengan ini ya, di Indonesia. Jadi menurut riset kesehatan dasar dikatakan bahwa prevalensi penyakit jantung dari umur 1 tahun sampai 75 yang paling banyak adalah pada umur 40 tahun ke atas. Jadi 45 sampai dengan 75 itu paling banyak di sini, Bapak Ibu. Kenapa itu terjadi? Coba nanti kita akan ulas. Ini ada satu data menarik di Indonesia bahwa prevalensi penyakit jantung pada umur di atas 15 tahun pada tahun 2013 itu yang paling banyak terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT, nomor 2 di Sulawesi Tengah, kemudian di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan yang paling kecil ini adalah di Riau. Seperti ini.
ini menarik. Kira-kira ada masalah apa ya? Karena dari sosial budaya, dari kebiasaan masyarakat itu kita bisa lihat ya. Kita lihat lagi dari pemantauan kami Bapak Ibu bahwa ini ada hubungannya dengan presentasi yang kami sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang masalah gizi, stunting ya. Kita lihat di sini bahwa tadi Nusa Tenggara Timur itu tertinggi ya. Ternyata dia dalam hal pemenuhan gizinya dia paling rendah Bapak Ibu. Termasuk juga Sulawesi Tengah dan jadi dari sini bahwa saya mengambil kesimpulan sementara masalah gizi dari semenjak balita atau semenjak golden period pada 1000 pertama itu penting ya untuk mencegah terjadinya gangguan jantung. Maka Bapak Ibu kami ingatkan kembali bahwa pada waktu kita mempresentasikan tentang stunting itu akan menyebabkan apa? Di masa depannya adalah menyebabkan penyakit degeneratif. Di sini kita lihat bahwa stunting ternyata berperanan dalam menyebabkan gangguan jantung. Di sisi lain ada juga masalah yang sering disoroti dan tentu kami juga tidak setuju Bapak Ibu bahwa merokok itu sehat, itu tidak setuju bahwa ternyata juga masalah kebiasaan merokok itu juga mengganggu kinerja jantung. Kita lihat tingkat serangan jantung. Ada suatu data menarik atau suatu artikel menarik dari New York Heart Association. Dikatakan bahwa gangguan jantung itu ada 4 klasifikasi Bapak Ibu. Dari ringan hingga berat. Gangguan jantung yang kelas paling ringan atau kelas pertama, yaitu apabila seseorang itu tidak ada batasan aktivitas. Dia bisa melakukan apa saja, tidak muncul gejala. Berupa kelelahan, kemudian gangguan irama jantung, itu nggak ada. Sesak nafas juga nggak ada. Cuman kalau dicek di di EKG itu biasanya ada ketahuan di situ. Yang kedua, dari yang paling ringan ini yang masuk ke sedang. Yaitu kondisi apabila penderita itu mengalami keterbatasan pada waktu beraktivitas. Aktivitasnya yang bagaimana? Aktivitasnya adalah yang intensitasnya sedang, seperti naik tangga misalnya. Pada waktu dia naik tangga terjadi keluhan. Keluhan, sesak nafas, berat. Nah, seperti itu terjadi. Nah, itu hati-hati, itu adalah salah satu ciri dari gangguan jantung menurut New York Heart Association ya. Kemudian yang ketiga, gangguan jantung yang dari sedang ini sudah menengah ya. Jadi keluhannya terlihat jelas saat beraktivitas. Bahkan aktivitasnya itu ringan ya, seperti jalan beberapa meter dia sesak napas. Kemudian terjadi kelelahan ya. Dan pada tahap ini biasanya pada orang-orang yang ada gangguan jantung itu keluhannya itu akan hilang kalau setelah dia beristirahat. Jadi esok harinya dia sudah segar kembali. Beda kalau keluhan pada lambung. Kalau lambung tadi begitu terjadi sesak dada ya, sesak nafas atau begah gitu ya. Itu pada waktu diminum air putih kira-kira 15 menit keluhannya hilang. Itu pasti masalah lambung. Dan bagaimana menurut New York Heart Association maksud kami, pada kelas yang paling berat, yaitu apabila penderitanya itu sangat terbatas dalam melakukan aktivitas. Bahkan tidak melakukan aktivitas pun dia akan terganggu. Jadi pada waktu tidur pun sudah sesak napas. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Gangguannya berupa palpitasi atau gangguan irama jantung, nyeri, dada dan sebagainya. Yaitu tingkatan dari ringan sampai berat ya. Kalau saya menyampaikan tentang gangguan jantung, tentu kita harus menyampaikan ya bagaimana tindakan ya kalau misalnya terjadi serangan-serangan seperti itu. Konsep Karnus selalu mengajak kita semua Bapak Ibu supaya kita smart dalam menjaga kesehatan kita masing-masing. Jadi tindakan yang terpenting dalam melakukan penanganan serangan jantung adalah yang pertama, ketahui sumber penyebabnya dulu.
Kemudian yang kedua, lakukan tindakan pencegahan, dan kita juga harus tahu cara-cara pertolongan pertama. Kalau seperti ini sudah kita pegang, lah itu sudah lumayan baik ya. Bagaimana kalau sudah terjadi serangan? Tentu kita harus tahu langkah-langkah pengobatan darurat, kemudian tindakan kedaruratan, dan bagaimana evaluasinya. Apakah apa yang sudah kita lakukan saat ini itu progres atau tidak? Itu perlu dilakukan evaluasi, Bapak Ibu. Kita lihat yang lain, langkah pencegahan penyakit jantung. Kalau di pusat kesehatan dari Kemenkes RI dikatakan ada ini ya, istilahnya cerdik, yaitu cek kesehatan berkala, kemudian enyahkan asap rokok, rajin beraktivitas fisik atau olahraga ringan, kemudian diet sehat dengan kalori seimbang. I-nya adalah istirahat cukup, dan K-nya adalah mengelola stres. Ya, ini sesuai ya dengan konsep Karnus ya Bapak Ibu. Ini pada slide ini bisa dilihat Bapak Ibu gambar jadi jantung kita seperti ini. Kemudian ada aliran darah, karena jantung itu akan membuat aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi yang merah ini adalah darah yang membawa oksigen, yang membawa nutrisi, sedangkan yang biru ini adalah darah sisa-sisa hasil metabolisme. Ya, penanganan umum juga terjadi serangan jantung Bapak Ibu. Secara umum, biasanya penanganannya kalau misalnya terjadi mual, itu pasti dikasih obat anti mual. Kemudian terjadi sesak napas, dikasih obat-obatan golongan vasodilator atau yang membuat pembuluh darah itu menjadi terjadi vasodilatasi. Kemudian pengencer darah. Kalau nyeri dada, ada obat anti nyeri. Kalau keringat dingin ya disuruh istirahat dan biasanya ditambahkan oksigen. Kemudian kalau muntah ada anti muntah, ditambah lagi oksigen kalau mengalami pusing dan sesak napas. Nah, ini kenapa sering dilakukan? Semata-mata adalah untuk menghindarkan penderitanya dari kematian mendadak Bapak Ibu. Ya, ini penting Bapak Ibu bahwa jantung itu atau gangguan jantung itu nggak bisa disepelekan ya. Jadi saat ini seperti ini pengobatannya. Kemudian secara jangka panjang biasanya diberikan obat yang melebarkan lumen atau diameter pembuluh darah. Kemudian yang kedua diberikan obat yang memperlambat denyut jantung. Ada juga obat yang menurunkan kolesterol. Nah, ini yang saya masih juga bingung, menurunkan kolesterol itu gimana cara kerjanya gitu ya. Kemudian yang kelima, diberikan vitamin untuk merangsang tumbuhnya kolateral. Jadi pada waktu jantung ini itu mengalami masalah, biasanya beberapa pembuluh darah itu tersumbat. Nah, itu harus dirangsang supaya ada muncul pembuluh darah yang lain. Jadi supaya ada jalur baru, itu disebut merangsang tumbuhnya kolateral ini. Biasanya dikasih vitamin E dosis tinggi Bapak Ibu. Kemudian yang lain diberikan obat pengencer darah seperti golongan clopidogrel ataupun golongan lainnya, atau aspirin biasanya. Kemudian disuruh diet makan dan olahraga. Nah, dan yang ini kalau sudah seperti ini terus ternyata keluhannya masih ada, maka dilakukan pemasangan ring dan operasi bypass. Untuk apa? Supaya tidak terjadi kematian mendadak. Dan apa dari tindakan umum tadi Bapak Ibu? Hasil yang didapatkan biasanya kalau pasien itu disiplin, maka profil darahnya terkontrol akan lebih aman memang ya. Kemudian yang kedua, jika pasien tidak disiplin, maka profil darahnya tidak baik. Ya, ini yang sering menyebabkan kesehatannya makin memburuk. Kemudian sayangnya Bapak Ibu bahwa penderita yang disiplin tadi akhirnya hidupnya itu tergantung obat. Namun saya cukup kaget bahwa ternyata progres kesehatannya tidak optimal. Jadi meskipun dikasih obat pengencer darah, dikasih obat yang penurun kolesterol, makanya saya tadi sempat saya singgung, saya agak bingung juga ya. Katanya sudah dikasih obat anti kolesterol,
Tapi kenapa kesehatannya kok masih kurang optimal juga? Ini sering kita temui. Sehingga yang terjadi apa? Setiap tahun itu pemasangan ringnya bertambah atau naik pangkat ya, sering disinggung naik pangkat. Jadi mungkin tahun ini pasang ring 1, tahun berikutnya pasang ringnya ada 3, tahun kelima bypass. Kalau udah bypass memang tidak perlu pasang ring. Tapi itu pun juga untung-untungan Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk bypass ini biayanya sangat mahal sekali. Kemudian sering yang terjadi, penderita itu sebelum dilakukan operasi tentu dia akan mengalami ansietas atau khawatir ya. Justru dia tidak tertolong pada waktu menunggu proses operasi tadi. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa secara umum itu memang saat ini pasien itu harus terus konsumsi obat. Dan seperti apa Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa kalau kita bicara masalah jantung, ternyata cost-nya sangat tinggi atau high cost ya. Di sini kita prihatin Bapak Ibu bahwa saat ini kalau orang bicara tentang jantung, tentang gangguan jantung, banyak yang tidak peduli. Namun pada waktu sudah terkena sakit jantung, seperti inilah yang harus dihadapi. Dan di sini yang dibuat pusing ya tentu ini ya, pemerintah ya. Karena kalau high cost-nya tinggi seperti ini ya, nanti BPJS dananya sampai 100 triliun pun nggak cukup kemungkinan. Ya, itu tentang masalah jantung Bapak Ibu. Jadi memang lebih serius ke jantung ya. Kalau misalnya ada keluhan yang mirip tadi ya, mulai dari nyeri dada, sesak napas, mual dan sebagainya, itu yang harus didispensasikan adalah jangan sampai kita ini masuk ke gangguan jantung. Bapak Ibu semua, bahwa selain jantung tadi juga kita singgung sebenarnya kalau gangguan lambung sendiri seperti apa. Coba sekarang kita bahas apa itu gangguan lambung. Jadi seperti ini gambar lambung Bapak Ibu. Ini adalah sebuah organ ya, yang di dalamnya ada HCl, dan semua makanan itu akan diolah di dalam lambung ini. Gangguan lambung itu yang paling ringan biasa disebut sebagai dispepsia, atau pokoknya di sekitar perut ada rasa tidak nyaman, itu dispepsia. Kemudian kalau sudah mulai terjadi iritasi ringan, itu disebut dengan gastritis, yaitu iritasi pada mukosa lambung. Kemudian kalau iritasi itu terus terjadi, kemudian dia masuk ke submukosa dan masuk mengenai otot, itu akan menyebabkan yang disebut sebagai ulkus atau borok. Kalau terjadi pada dinding lambung disebut ulkus gastrikum. Kalau terjadi pada dinding usus halus ya, itu disebut sebagai ulkus duodenum. Dan yang kejadiannya sering menyeramkan mirip dengan gangguan jantung adalah disebut sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Itu adalah tipe-tipe gangguan lambung dan pencernaan Bapak Ibu. Pernah kita bahas bahwa lambung yang sehat itu seperti apa. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ada gambar timbangan ya. Sebentar, ini kok. Nah, jadi lambung yang sehat itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya terjadi keseimbangan antara dinding lambung dan maaf ini salah. Jadi kalau terjadi keseimbangan seperti ini adalah lambung yang sehat. Ya, jadi di sebelah kanan maupun di sebelah kiri ini seimbang ya. Yang di sebelah kanan adalah biasanya asam lambung, sedangkan yang sebelah kiri adalah kekuatan mukosa dinding lambung. Kalau dua-duanya seimbang, maka lambung kita akan sehat dan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Ya, ini lambung sehat. Namun pada waktu lambung itu tidak sehat, maka cenderung bahwa terjadi ketidakseimbangan. Asam lambungnya seolah-olah lebih dominan dibanding kekuatan dinding lambung. Nah, ini yang sering dipahami oleh masyarakat ya. Tapi menurut kami itu salah paham. Selalu kalau ada masalah lambung, pasti menyalahkan asam lambung.
waduh saya menderita asam lambung. Menderita asam lambung, padahal asam lambung itu dari sononya secara sunatullah itu sudah harus ada Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi keseimbangan asam lambungnya lebih dominan dibanding dinding lambung, ya itu terjadi gangguan lambung tidak sehat. Ya, sebagai orang yang care terhadap kesehatan, tentu kita harus cari tahu Bapak Ibu, kenapa kok dinding lambungnya ini menjadi terganggu seperti itu. Ya, ternyata banyak, dan sebenarnya masalah-masalah itu sederhana Bapak Ibu. Kalau kita terlambat makan, terlambat minum, kemudian pikiran kita stres, ternyata menyebabkan dinding lambung ini menjadi terganggu dan dia akan menjadi lemah Bapak Ibu, sehingga menyebabkan lambung tidak sehat. Penanganan umum pada masalah lambung secara umum Bapak Ibu, bahwa kalau terjadi mual biasanya masalahnya asam lambung, kemudian dikasih obat penetral asam atau penghambat asam. Kemudian sesak napas itu biasanya karena kebanyakan makan, kemudian rasa terbakar itu disebabkan oleh asam lambung, termasuk juga keringat dingin. Tapi sebenarnya bukan asam lambung aja nih, hanya masyarakat umum itu taunya asam lambung dan asam lambung seperti itu. Termasuk juga jika terjadi muntah atau kembalinya volume makanan kembali ke atas atau regurgitasi, itu biasa terjadi pada masalah gangguan lambung. Ini pada GERD ya. Jadi masalahnya biasanya pada les atau pada sphincter atau les esophagus sphincter nih ya. Kemudian terjadi ansietas atau nyeri, karena nyeri terjadi ansietas. Kemudian yang tidak mengenakkan kita semua adalah kalau jangka panjang masalah lambung ini tidak diatasi, maka terjadi kanker Bapak Ibu. Dan asam lambung itu umumnya adalah dikatakan sebagai sumber masalah ya, tadi sudah saya singgung. Bagaimana dengan penanganan umum, kemudian hasil yang didapatkan seperti apa? Jadi biasanya penderita itu hidupnya terbatas, mau makan ini, itu, mikir-mikir ya, bahkan akhirnya kurang gizi. Dan kalau penderitanya ini orangnya manja, maka dia akan selamanya tergantung dengan obat mah. Ini yang repot. Karena kalau kita berlama-lama minum obat mah, nanti ada muncul kasus-kasus yang lain. Ya, nanti akan kita ulas ya. Kemudian yang lain apa? Yaitu penderita yang disiplin itu justru kesehatannya menurun. Ini secara umum. Orang-orang yang disiplin seolah-olah dia merasa bahwa dia menangani gangguan lambungnya dengan baik. Itu justru kesehatannya menurun. Itu kenapa? Nanti kita akan ulas. Kemudian penderita minum obat, kalau dia berlama-lama minum obat, terutama obat mah Bapak Ibu, justru nanti akan muncul berbagai penyakit ini yang tadi kita sebut. Wah, ini masalah saya bilang tadi, itu adalah penyakit degeneratif. Jadi penderita yang terus konsumsi obat dan meskipun menjalankan hidup sehat, itu sudah saya alami sendiri Bapak Ibu, bahwa ternyata tubuhnya itu tetap kurus kering, kemudian tidak bisa menikmati makanan itu yang dikonsumsinya itu dengan baik. Jadi bahwa secara umum penanganan dengan obat mah itu muncul penyakit degeneratif lainnya Bapak Ibu. Ini sudah sering kita singgung. Jadi Bapak Ibu, bahwa hal ini merupakan keprihatinan kita semua. Tentu diperlukan langkah bijak dan rasional dalam penanganan gangguan jantung dan gangguan lambung. Loh, kok habis lambung kok ternyata kok jantung dan lambung? Kenapa seperti itu? Ternyata Bapak Ibu, bahwa antara masalah lambung dan masalah jantung ini erat kaitannya Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat bersama. Dan itu terjawab pada waktu konsep Karnus ini muncul, yang sudah yang disusun oleh Bapak Iwan Beni, konsep Karnus. Dari pemaparan konsep Karnus, ternyata masalah lambung itu erat kaitannya dengan jantung.
Coba kita lihat, kita sekarang masuk bagaimana dengan konsep Karnus Bapak Ibu. Kita lihat bahwa secara umum kesehatan manusia itu tertopang oleh dua sistem, yaitu sistem sirkulasi darah dan sistem pencernaan atau lambung Bapak Ibu. Kembali kami ingatkan bahwa konsep Karnus adalah pengembalian pola hidup manusia berdasarkan kodratnya yang disematkan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT, mulai dari aktivitas fisik sampai aktivitas tubuh manusia. Ingatkan sekali lagi Bapak Ibu bahwa pembahasan kami pada beberapa minggu yang lalu bahwa masalah penyakit degeneratif itu disebabkan masalah utamanya adalah dari gangguan lambung. Belum masuk dalam tahapan ini ya, studi klinis, tetapi sudah banyak dari hipotesa kami bahwa orang-orang yang kami tangani gangguan lambungnya ini ternyata dia bisa sembuh dari diabetes, dari kanker, dan semua penyakit degeneratif. Yaitu dari konsep Karnus seperti itu. Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita berbicara tentang tubuh manusia secara utuh, maka kita harus tahu di dalamnya ada apa. Ternyata berdasarkan konsep Karnus, tubuh manusia itu terbagi dalam sistem, kemudian di dalam sistem itu ada organ, jaringan, dan di dalam jaringan terdiri dari sel itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa tubuh manusia adalah himpunan organisasi dari triliunan sel ini. Ya mungkin kalau kita sebagai awam, kita nggak bisa bayangkan kok bicara sel itu bentuknya kayak apa. Itu sesuatu yang abstrak memang kalau kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan dengan berkembangnya teknologi, nanti kita semua akan bisa diajak untuk melihat bagaimana di dalam sel itu seperti apa. Dan di dalam sel itu menurut ilmu biomolekuler ternyata bahwa semuanya sudah diatur Bapak Ibu. Ilmunya namanya biomolekuler nih. Kalau kita bicara tentang sel, yaitu suatu bagian terkecil dari tubuh manusia, sel itu juga perlu makanan Bapak Ibu. Jadi kenapa tadi kita singgung bahwa kesehatan manusia tergantung dari pencernaan dan juga dari lambung. Ternyata kalau kita berbicara tentang sel itu tergantung dari apa yang disebut sebagai nutrisi sel. Jadi kalau kita sehari-hari lapar kemudian kita makan rujak atau makan nasi kebuli seperti ini misalnya, itu tanda-tandanya bahwa ternyata sel kita juga lapar sebenarnya. Namun kalau mulut kita ini lapar, kemudian kita minum ataupun makan rujak ataupun makan nasi kebuli, ternyata kita terpuaskan, itu hanya pada mulut ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan sel? Ternyata enggak, ini belum Bapak Ibu. Sel itu supaya dia mendapatkan makanan, dia harus bergantung pada kinerja lambung ini. Jadi kalau tubuh kita sehat, sel kita kenyang, sel itu nggak pernah tahu yang masuk ke dalam tubuh itu apa, apakah berupa rujak atau berupa nasi kebuli, nasi rawon dan sebagainya. Tapi sel hanya bisa mengetahui kalau makanan yang dikunyah di mulut dan diolah di pencernaan tadi akan dirubah menjadi nutrisi sel, yaitu dalam bentuk monomer, baik berupa asam amino, kemudian asam lemak maupun glukosa. Kalau seperti ini sudah dibentuk, baru sel itu paham, oh sudah ada makanan yang dibentuk, disebut sebagai nutrisi sel. Kalau nutrisi sel ini dibentuk dengan proses yang benar, dengan kinerja lambung yang optimal, maka semua bagian dari tubuh kita, baik organ ginjal, organ kulit, liver, jantung, saraf, pankreas dan sebagainya, itu akan tercukupi kebutuhannya dan kita sehat. Bapak Ibu sekalian, bahwa jika lambung kita baik, maka sel lambung, sel ginjal, sel kulit, sel liver, dan semua sel di dalam tubuh kita itu akan terpenuhi kebutuhannya. Namun yang terjadi, jika terjadi gangguan lambung, kita tidak sadar bahwa
ginjal, kulit, maupun liver dan sel-sel seluruh tubuh lainnya itu akan tidak tercukupi kebutuhannya. Karena makanan dari bentuk makanan seperti nasi kebuli ini tidak bisa dibentuk sebagai nutrisi sel yang sempurna. Mestinya dagingnya dirubah menjadi asam amino, tetapi ternyata asam amino yang nya tidak terbentuk. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Sel ginjal kekurangan asam amino, kulit kekurangan asam amino dan sebagainya. Termasuk juga kebutuhan yang lain berupa asam lemak misalnya. Akibat lambungnya kurang baik, maka selnya tidak mendapatkan nutrisi selnya dengan baik. Yang terjadi apa? Sel itu akan mengalami kelaparan. Kalau hari ini kita berbicara tentang topik jantung dan pencernaan, otomatis di dalam jantung itu ada juga tersusun dari sel ya. Maka otomatis sel jantung juga akan mengalami kelaparan. Demikian juga sel pencernaan. Nah, kalau ini terjadi, inilah yang disebut sebagai sumber masalah terjadinya penyakit degeneratif. Ya, kalau terjadi, maka terjadi apa? Selnya mengalami kelaparan pada waktu jangka pendek, tapi pada waktu jangka panjang, sel itu bisa mengalami kematian. Dan hal ini bisa menyebabkan regenerasi sel itu lambat, kurang gizi, dan menyebabkan gangguan jantung dan pencernaan. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa inilah hubungannya, bahwa jika lambung tidak optimal, maka penyakit jantung itu akan bisa mengenai kita semua, Bapak Ibu. Hubungannya kemana? Nanti akan kita singgung lagi, bahwa kalau kita lebih dalam membahas tentang fungsi dari lambung, ada satu hal yang harus kita ketahui. Selain memecah makanan, kemudian membunuh kuman yang ada di dalam makanan, fungsi lambung yang paling utama adalah mengaktifkan enzim atau koenzim pepsinogen menjadi enzim pepsin. Nah, ini penting sekali. Kalau asam lambungnya ini cukup, maka pepsin ini akan terbentuk. Nah, pepsin ini tugasnya apa? Pepsin ini adalah tugasnya merubah asam amino merubah protein menjadi asam amino, Bapak Ibu. Padahal asam amino ini penting sekali ya, asam amino. Penting sekali. Hubungannya apa dengan gangguan lambung? Ternyata, hubungannya apa dengan gangguan jantung ya? Kalau tadi kita lebih care supaya tidak terjadi kematian mendadak, kita harus lebih care ke jantung ya. Jadi hubungannya gangguan lambung dengan jantung apa? Kalau lambung mengalami masalah, kemudian pepsin ini tidak terbentuk, maka tubuh akan kekurangan namanya asam amino, atau saya singkat ini ya, asam amino atau AA ya. Jadi dia kekurangan asam amino. Kalau asam aminonya kurang, maka tubuh otomatis akan kekurangan beberapa enzim. Salah satunya adalah enzim lipase. Nah, enzim lipase inilah yang menyebabkan yang berfungsi, maksudnya asam amino ini adalah enzim lipase inilah yang berfungsi akan membersihkan lemak-lemak yang ada di dalam darah. Dari sini Bapak Ibu, bahwa jika asam lambung ini kurang, maka asam amino tidak terbentuk, enzim lipasenya tidak terbentuk juga, otomatis lemak-lemak yang ada di dalam darah itu tidak akan bisa dibersihkan dan menyebabkan gangguan jantung. Itu korelasinya di situ. Jadi bahwa lambung sehat itu sangat mutlak diperlukan. Di sini Bapak Ibu, bahwa selama ini bahwa kalau masalah gangguan jantung selalu maaf saya sering salah sebut ya. Bapak Ibu semua, bahwa masalah gangguan lambung itu sering yang dipermasalahkan adalah karena asam lambung. Ya, ini menurut konsep Karnus kita tidak setuju ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau asam lambungnya itu dirubah tidak sesuai lagi dengan algoritma kesehatan manusia, maka akan terjadi kacau tadi ya. Otomatis enzim lipasenya tidak terbentuk, dan jangan harap darahnya atau sirkulasi pembuluh darahnya itu bersih. Namun kalau misalnya tindakannya di luar sini atau di sebelahnya atau di masalah ini ya, perbaikan pada dinding lambung,
ini akan lebih masuk akal atau lebih realistis Bapak Ibu. Karena dengan di sini yang diatasi, keseimbangan akan terjadi kembali tanpa merubah asam lambung maupun enzim-enzim yang ada, pepsin. Dari sini maka ada dua hal, bahwa dengan Karnus ini selain masalah gangguan jantungnya bisa teratasi, masalah gangguan pada lambung juga teratasi. Jadi sekali action dapat manfaat yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya untuk sementara Bapak Ibu ya, kesimpulan sementara bahwa pengobatan gangguan lambung yang kurang benar nanti akan bisa menyebabkan gangguan pada jantung juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas tentang sel dan hubungannya antara lambung dan juga sel yang lapar tadi ini ya, animasinya seperti ini. Jadi pada waktu lambung sehat, maka semua makanan itu bisa dirubah menjadi bentuk monomer, baik berupa glukosa, asam lemak maupun asam amino. Pada waktu sel tadi membuka pintu dengan bantuan insulin, maka semua nutrisi sel dalam bentuk monomer itu akan bisa terserap masuk ke dalam sel Bapak Ibu. Nah dari sinilah bahwa lambung sehat, metabolismenya itu akan normal, otomatis tidak terjadi gangguan jantung. Namun jika lambung tidak sehat, pada slide ini bisa Bapak Ibu lihat, lambungnya tidak sehat, otomatis dalam membentuk nutrisi menjadi nutrisi sel itu tidak sempurna. Pada gambar ini terlihat bahwa glukosanya sih tetap dalam bentuk monomer, tetapi bagaimana dengan protein dan lemak? Ternyata protein terbentuk dalam bentuk polimer yang besar-besar ini. Pada waktu sel membuka pintu dengan bantuan insulin, ya ini nggak bisa masuk. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Maka di luar sel ini adalah pembuluh darah Bapak Ibu. Otomatis banyak sekali lemak di mana-mana. Jadi ini lemak ada di pembuluh darah di sini, di sini dan sebagainya. Bahkan lemak itu akan mengganggu reseptor insulin, akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin ini. Jadi resistensi insulin ya di sini. Nah, ini menyebabkan banyak sekali masalah penyakit degeneratif lainnya seperti hiperkolesterol, hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya. Termasuk juga menyebabkan kanker. Akibatnya apa? Tadi sudah saya ulas. Karena selnya mengalami kelaparan. Jadi ini karena nutrisinya mau masuk tapi nggak bisa, selnya kelaparan. Ya, Bapak Ibu bahwa sebentar. Skema konsep Karnus bertujuan bahwa untuk menjaga supaya kita terjaga kesehatannya dan membuat kita ini kesehatan kita ini optimal. Dan kita sudah simpulkan Bapak Ibu bahwa setelah kita membahas secara detail tentang pemahaman tentang kinerja tubuh dalam konsep Karnus, yang paling penting adalah memperbaiki lambung Bapak Ibu. Jadi kalau kita care terhadap gangguan jantung, terhadap gangguan pencernaan, perbaiki lambung adalah penting sekali. Dan kita sudah buatkan skema supaya kita mudah ya dalam menjaga kesehatan lambung dan jantung, yaitu caranya apa? Yang pertama, lapisi luka lambung itu dengan suatu bahan yang bentuknya itu seperti golongannya koloidal ya, seperti koloid. Kalau di obat-obatan ada namanya sukralfat, koloidal bismut, tapi itu bahan kimia Bapak Ibu. Di konsep Karnus sudah kita siapkan dengan bahan yang alami, yaitu dengan pati resisten. Ini nanti akan bertindak sebagai memperkuat mukosa lambung. Skema yang kedua adalah jika lambung ataupun dinding usus itu sudah rusak mengalami ulkus, maka segera lakukan rekonstruksi, yaitu berikan nutrisi sel yang mengandung protein berupa asam aminoglisin, prolin, hidroksiprolin, arginin dalam jumlah yang cukup. Jadi otomatis lambung bukan hanya dihilangkan nyerinya, tapi juga diremajakan Bapak Ibu. Dan yang ketiga,
kita wanti-wanti bahwa saat ini pengobatan gangguan lambung dengan memakai obat-obatan yang menetralkan asam lambung maupun dengan minum air alkali itu kita tidak sependapat. Dan cara kerjanya di sini Bapak Ibu, kalau misalnya lambung itu bisa direkonstruksi atau diremajakan, kebetulan sudah kita siapkan satu produk yang mengandung pati resisten dan protein glisin prolin, itu ini ada di pasaran, namanya Algagol Cereal. Ternyata lambung yang diremajakan tadi akan membuat kinerja lambung menjadi kembali optimal Bapak Ibu. Dari sini bahwa kalau tadi tugas lambung membentuk monomer berupa asam amino, asam lemak, itu akan terjadi. Kalau tadinya bentuknya polimer, sekarang menjadi bentuk monomer. Kalau seperti ini terjadi, otomatis sel tubuh kita yang tadinya memerlukan material berupa gizi makanan itu akan terpenuhi. Dari sini Bapak Ibu bahwa kalau terjadi gangguan jantung, dengan memperbaiki lambung itu sangat korelatif Bapak Ibu. Dan untuk mempermudah bagaimana menjaga kesehatan kita secara umum, terutama menjaga kesehatan jantung, Bapak Ibu bahwa ada 6 langkah yang kita sebut langkah penerapan konsep Karnus. Yang pertama adalah perbaiki lambung, remajakan lambung dengan nutrisi. Ada algagol salah satunya. Kemudian makanlah dengan banyak lauk dan beraneka ragam. Nah ini penting. Lauk ini biasanya mengandung protein Bapak Ibu. Bahwa salah satu kunci menjaga kesehatan jantung kita sehat adalah merangsang tubuh kita supaya bisa membentuk enzim lipase dalam jumlah yang cukup. Nah, enzim lipase ini dari protein. Jika kita banyak mengonsumsi protein, kemudian lambungnya sudah diperbaiki, otomatis enzim lipase itu akan cukup. Dari sini lemak-lemak yang ada di dalam pembuluh darah itu bisa dibersihkan. Langkah yang ketiga adalah berhenti makan sebelum kenyang. Kita tahu semua Bapak Ibu bahwa kalau misalnya kita kelebihan kalori makanan, kalori itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Dari sini bahwa dengan berhenti makan sebelum kenyang itu adalah sangat bijaksana. Kemudian langkah yang keempat, berilah nutrisi yang bisa bekerja mengencerkan ini ya, formasi darah yang menggumpal itu ya. Ini kita ada bisa menggunakan teh hijau algati yang dilengkapi dengan kolagen maupun ini ya bunga rosella ya. Kemudian yang kelima itu usahakan tetap aktivitas fisik, olahraga ringan dan secukupnya. Dan jangan lupa berpikir positif seperti yang disampaikan oleh gerakan masyarakat sehat tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau tadi kita bicara konsep Karnus itu adalah sebagai hipotesa, dan kita berharap bahwa langkah ini nanti bisa masuk ke studi klinis ya. Mudah-mudahan ini banyak Bapak Ibu dari kalangan medis yang sependapat, dan kami tetap menunggu dengan etikat baik Bapak Ibu. Dan konsep Karnus saat ini sudah banyak dirasakan manfaatnya ya. Salah satunya adalah pada beberapa keluar masuk rumah sakit, ternyata setelah menerapkan konsep Karnus itu bisa bebas dari sakit jantung, diabetes, dan juga hipertensi. Kemudian ini contoh yang kedua, ini ada seorang bapak yang sembuh dari GERD. GERD itu biasanya gangguannya, gejalanya seperti gejala jantung ya, sangat menyakitkan ya. Demikian juga yang lain. Ya, ini ada 3 yang kita tayangkan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, ada ratusan yang sudah merasakan manfaat dari konsep Karnus ini. Jadi sekali lagi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa dalam konsep Karnus kita simpulkan bahwa terjadinya penyakit degeneratif baik diabetes, kemudian hipertensi, adanya gangguan sel abnormal, asam urat, kanker, gangguan jantung di sini termasuk, itu disebabkan karena gangguan lambung. Dan kalau kita fokus pada gangguan lambung, maka otomatis kita nggak perlu banyak konsumsi banyak macam obat Bapak Ibu.
cukup gangguan lambung atau lambungnya ini yang diremajakan, otomatis beberapa penyakit degeneratif ini akan bisa kita sembuhkan. Ya, itu penyampaian kami Bapak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa kalimat saya yang sempat ini ya, kepleset seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Dan saya kembalikan kepada host yaitu Ibu Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui chat di Zoom meeting atau mungkin bisa menggunakan fitur raise hand jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung kepada Pak Sabto. Nanti akan saya bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke. Baik, Pak Sabto ini ada pertanyaan. Sebagian orang, kebanyakan orang yang menderita GERD ini kan merasakan anxietas ya Pak Sabto ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi penyebab dari anxietas itu sendiri dan bagaimana cara terbaik untuk kita menanganinya? Seperti itu Pak Sabto. Langsung saya jawab mungkin Bu Aisyah. Iya, silakan. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Dan kebetulan di acara beberapa minggu yang lalu saya sempat terlewat ya. Ada yang menanyakan hubungannya ansietas dengan gangguan lambung itu apa. Ternyata ini menarik ya. Jadi ada sebuah buku yang dikarang oleh profesor dari Jepang. Selalu mengatakan bahwa manusia itu harus selalu bahagia. Memang kalau ansietas atau rasa khawatir itu bertolak belakang dengan bahagia ya. Dikatakan bahwa salah satu kunci dari seseorang itu bisa bahagia itu dipengaruhi oleh namanya hormon endorfin. Kemudian kalau dia mengalami kekhawatiran, itu di dalam tubuhnya mengalami banyak ada muncul namanya hormon noradrenalin. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau seseorang itu menderita gangguan lambung, kemudian dia mengalami ansietas, berarti di dalam tubuhnya ini lebih condong ke banyak hormon noradrenalinnya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa endorfinnya kok kurang? Jadi syarat seorang supaya bahagia itu selain endorfin ada juga namanya dopamin dan saya agak lupa ya. Jadi hormon-hormon itu ya, enzim dan hormon dua itu ya. Ada dopamin, ada endorfin, kemudian ada lagi, saya pas maaf lagi blank ini. Jadi enzim itu sangat diperlukan Bapak Ibu, bahwa enzim dan hormon itu diperlukan. Dan dalam konsep Karnus dan juga termasuk dalam beberapa daftar pustaka lainnya, enzim dan hormon ini diproduksi dari asam amino. Nah, kalau lambungnya bermasalah ataupun terkena GERD, otomatis kinerja lambung dalam menghasilkan asam amino itu kurang Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang, otomatis pembentukan hormon endorfin, kemudian dopamin maupun serotonin ya kalau tidak salah ya, itu akan kurang. Jadi kalau orang yang mengalami kasus GERD ataupun gangguan lambung, otomatis dia mengalami ansietas. Itu bukan karena dia itu orangnya nggak bisa berpikir membalikkan stres ya, seperti teori, oh kita harus banyak bersyukur. Ya kalau nggak ada masalah itu nggak apa-apa, nggak ada masalah kekurangan asam amino nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam tubuhnya tidak ada asam aminonya, ya dia mau tetap lebih condong ke rasa khawatir. Jadi Bapak Ibu bahwa jawabannya kenapa seseorang yang mengalami GERD itu banyak mengalami ansietas, karena tubuhnya kekurangan asam amino sehingga dia kekurangan beberapa hormon dan enzim berupa dopamin, endorfin maupun serotonin itu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Oke, untuk saat ini ada Pak Saiful Yusuf yang ingin bertanya secara langsung. Saya coba bantu. Silakan Pak Saiful. Jika ini oke.
Ya, Assalamualaikum Pak Sabta. Waalaikumsalam Pak Saiful. Iya, jadi kalau bicara yang sudah sakit sudah pasti harus ada solusinya. Betul, setuju Jadi Pak. yang harus dijaga sebetulnya kan pencegahan ya dok ya. Betul Pak. Pencegahan tadi kan kalau saya lihat tayangannya agar menjaga komposisi lauk pauk asupan makanan yang cenderungnya mayoritasnya diutamakan pada protein ya. Betul Pak. Apakah proteinnya hewani atau nabati ya? Iya. Ya. Nah, jika itu sudah dilakukan, cenderung lambungnya aman ya. Iya Pak. Gitu Pak Sabta ya. Nah, sekarang tadi kalau saya melihat, apakah jika terjadi gangguan pada lambung, juga ada dampak terjadi pada radang-radang sendi. Baik. Apakah ada kaitannya nggak itu? Ya. Kalau ada orang yang mengalami radang sendi, apakah itu ada keterkaitannya juga pada keterkaitan pada lambung atau bagaimana? Ya. Jadi cukup Pak. Cukup itu dulu. Baik Pak Saiful ya. Jadi saya tandai tadi ada dua hal, yaitu kalau misalnya nutrisi kita terpenuhi asam proteinnya, itu lambungnya apakah sehat gitu Pak ya. Ya, kemudian yang kedua, kalau lambungnya tidak sehat, apakah ada hubungannya dengan gangguan pada persendian tadi ya? Ya, saya jawab dulu Bapak ya. Kalau kita bicara tentang tubuh manusia Bapak, dalam kita seperti ini ya, lebih enak itu kita membayangkan bahwa kita masuk ke sebuah pabrik. Katakan aja sekarang, katakan aja kita masuk di lingkungan Pertamina atau penghilangan minyak ya Pak. Penghilangan minyak pasti tergantung dari sumber minyaknya itu kan. Jadi pengoboran minyak, kalau pengoboran minyaknya jalan, otomatis semua roda di dalam industri tadi berjalan. Begitu kan? Ya, demikian juga dengan tubuh kita Pak. Bahwa tubuh kita ini pusat, kalau tadi ada pengoboran minyak, kita pusat atau raw material kita adalah di lambung dan pengolahannya tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahwa salah satu kesehatan yang mendasar itu harus kita pahami dulu apa? Yaitu kita harus melakukan pola hidup sehat, yaitu makan dan minum teratur itu dulu. Kalau makan dan minumnya teratur, nanti akan gambarannya akan seperti ini. Kalau tadi ada gambar semacam timbangan tadi ya. Jadi gambarannya seperti ini, bisa dilihat di slide. Ya, seperti ini gambarannya. Kalau kita makan dan minum teratur, maka peristiwa makan minum itu akan membuat penguatan di dinding ini. Sedangkan asam lambung itu selalu keluar ya Pak ya. Kalau ini seimbang, otomatis lambung kita sehat. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan dengan makan protein, apakah pasti lambung kita sehat? Nah itu tergantung kondisi lambungnya Pak. Kalau lambungnya dari awal makan dan minumnya teratur, kita banyak makan protein, nah itu akan semakin terjaga kesehatannya. Karena lambung juga terdiri dari sel. Sel itu harus selalu dibangun. Sedangkan materi atau bahan pembangun sel itu adalah sebagian besar adalah berupa protein. Itu pada posisi lambung sudah sehat, sangat baik sekali kalau pola susunan nutrisi kita tuh lebih dominan ke protein. Tapi pada waktu lambungnya sudah bermasalah, ini repot Pak. Karena harus diperbaiki dulu. Kalau dengan protein biasa, misalnya kita makan ikan, makan tempe ya Bapak Ibu, itu ada satu pemahaman dalam konsep Karnus bahwa kalau lambungnya sudah rusak atau sudah mengalami ulkus, itu harus diberikan nutrisi yang instan. Dia begitu masuk ke dalam lambung, dia akan berubah menjadi jaringan, yaitu protein khusus. Nah, protein khusus itu apa? Yaitu protein yang berat partikelnya itu kurang dari 3000 Dalton, Bapak.
Kalau proteinnya beratnya kurang dari 3000 Dalton, otomatis lambungnya baik. Tapi kalau misalnya yang kita makannya hanya protein tahu, tempe, ikan, kemungkinan ya terbantu tetapi tidak optimal. Tidak Jadi mencukupi. Jadi protein yang mana yang menyebabkan lambung itu baik adalah protein yang berat partikelnya itu kurang dari 3000 Dalton tadi. Kemudian selain protein pada lambung yang sudah bermasalah juga harus ditambahkan juga dengan perbaikan mukosa lambung. Itu bisa menggunakan ini ya, kalau dalam konsep Karnus kita nggak mau ya bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu sesuatu yang tidak natural. Misalnya kita menggunakan bahan kimia, kita nggak setuju, maka kita siapkan dari bahan dari tepung pisang atau pati resisten. Pati resisten ini akan membuat dinding lambung itu menjadi tebal mukosanya, otomatis perbaikan lambung terjadi. Ya, itu jawaban yang pertama, Pak ya. Kemudian jawaban yang kedua, apakah adanya gangguan lambung itu akan berpengaruh juga terhadap terjadinya gangguan ini ya pada persendian? Yaitu itu erat, Pak, kaitannya, Pak. Oh, Erat kaitannya. Kenapa? Karena gangguan persendian itu terjadi kalau misalnya susunan tulang atau pembentukan namanya ini ya, tulang rawan itu tidak terjadi. Nah, pembentukan tulang rawan ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dari lambung itu, Bapak Ibu. iya. Terutama produksi asam amino. Memang asam amino itu sepertinya itu adalah peran yang penting ya. Kita pahami bahwa tulang rawan itu terbuat dari namanya kolagen, kemudian dari fosfat dan juga dari kalsium. Nah, yang mengikat antara kalsium dan fosfat ini adalah kolagen. Kolagen ini terbuat dari apa? Dari asam amino. Kalau lambungnya bermasalah, asam aminonya nggak ada, otomatis kalsium sama fosfatnya tidak diikat. Dari situ cartilage-nya tidak terbentuk. Jadi akhirnya terjadi gangguan persendian. Jadi hubungannya di situ. Mungkin cukup, Pak, jawaban saya? Satu lagi, Pak. Oh iya, silakan Pak Saiful. Ya, jadi untuk mengantisipasi sifatnya pencegahannya, Iya. kayak tadi yang tadi Pak Sabta ceritakan itu, yang keterkaitan dengan sendi ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Iya. Jadi utamanya adalah menjaga makanan, atau itu juga udah tersedia pada itu ya, alga gold itu ya. Baik, Pak. Jadi memang ada beberapa ini, Pak ya, ada beberapa yang kita prioritaskan. Ada kebetulan dari kami sudah menyiapkan salah satu produk ya, kalau memang diperlukan itu Iya. alga gold itu mengandung kolagen juga, Pak. Dia juga secara tidak langsung selain fokus ke lambung juga ke persendian, hanya dia perlu waktu yang agak lama. Kalau ingin yang lebih cepat, berikan tambahan kolagen yang ini ya, yang takarannya itu lebih besar, itu bisa menggunakan alga kire, itu bisa, Pak. Bisa menggunakan apa? Alga tea. Kire, Pak. Kire. Alga kire. Iya, ada di kire, itu kolagennya lebih kuat. Iya. Kalau di dalam makanan sehari-hari tetap, Pak, bahwa protein itu tetap diperlukan ya, Pak ya. Dan kalau tadi kita singgung masalah protein dan hubungannya dengan lemak, maka protein yang sehat adalah sebagian besar adalah sebaiknya protein yang dari tumbuh-tumbuhan, Pak ya, atau protein nabati. Jadi kalau kita ingin memenuhi tubuh kita ini sehat, kita juga terhindar dari risiko gangguan lemak. Kalau bisa protein hewaninya jangan dominan, Pak, tapi dominan di protein nabati. Jadi kalau hobi makan daging, tolong imbangi juga dengan tempe, tahu, maupun biji-bijian yang lain. Itu, Pak. Oke. Iya. Berarti makan tahu tempe lebih porsi lebih banyak, lebih bagus ya, Pak ya? Iya, Pak. Lebih sehat ya dibandingkan makanan lemak-lemaknya hewan ya. Betul, Pak. Jadi harus ada keseimbangan memang. Ya, ya. Karena saya juga melihat hampir rata-rata baik itu teman atau sering kita baca di media-media, hampir mayoritas orang itu sering mengalami gangguan pada lambung. Betul, Pak. Faktornya tadi banyak ya. Apakah karena stres? Iya. Jadi barusan aja juga saya tadi malam itu teman cerita lambung dia
Iya. bermasalah, udah sampai mual. Dan saya juga tahu biasanya kalau lambung bermasalah, pasti efeknya pada tensinya darah. Betul, Pak. Yang dikhawatirkan itu adalah nanti kalau dia berdampak panjang, darahnya ke jantung ya. Betul, betul sekali, Pak. Iya. Ya, kalau Bapak misalnya tertarik dengan pembahasan ini sampai detail yang kita bicarakan di konsep Karnus ini sampai dalil ya, Pak ya. Iya. Nanti kita ada kuliah konsep Karnus, Pak, di akhir November. Bisa menghubungi customer service kami, konsep Karnus. Itu ada kuliahnya selama 2 hari. Itu akan Iya. disinggung di situ secara detail, Pak. Iya. Iya. Tapi saya pernah nyoba Pak ya. Iya. Ketika lambung saya pas suatu saat itu bermasalah, saya mencoba diam sejenak, lalu saya menenangkan diri saya itu dengan cara mengatur pernafasan. Iya. Ya, mengatur pernafasan ya. Jika lagi saat itu ada beban bagi tinggi, Iya. coba menetralisir dengan kemampuan diri sendiri. Iya. Kalau orang bilang katanya masuk ke kuantum ikhlas ya. Betul, betul, Pak. Makanya Ke kuantum ikhlas, lalu saya rasakan itu lambung itu bisa turun sendiri asam lambungnya. Saya Iya. rasain sekali itu. iya, Pak. Eh, Jadi saya koreksi, Pak. Sebenarnya bukan asam lambungnya turun. Pada waktu Bapak tadi fokus konsentrasi, itu terjadi ini, Pak ya, keseimbangan antara hormon, enzim dan sebagainya. Sistem itu akan seimbang. Di situ nanti tubuh akan memproduksi mukosa lambung namanya, Pak. Mukosa lambung ya. Kalau di gambar slide ini, Mas Adit bisa dilihatkan. Jadi di gambar slide ini kalau Bapak fokus di itu ya, mengatur nafas, otomatis nanti dia akan memperkuat ini loh Pak, mukosa lambung dan fosfolipid di dalamnya ini. Otomatis dia akan bisa menyeimbangkan dengan asam lambung yang sudah ada. Jadi bukan berarti oh asam lambungnya bisa turun, enggak, asam lambungnya tetap ada, tetapi dia bisa diseimbangkan dengan dinding lambung yang lebih kuat, itu Pak. antara mukosa dengan fosfolipid ya. Iya, di situ Pak. Itu Berarti cara alamiah yang saya lakukan udah benar ya Pak ya. benar Pak. Makanya baik di anjuran dari Kementerian Kesehatan maupun dari konsep Karnus yang selalu kita dengungkan ya Pak ya. Iya. Salah satu yang paling penting adalah menjaga stres. Betul. Makanya kalau kita disuruh milih, kita nih bisa aja bikin tubuh kita nih stresnya negatif atau positif, ya pilihlah yang positif. Salah satunya dengan pemikiran ikhlas, rileks itu Pak. Iya. Iya. Karena saya ini dulu mantan pemilik penyakit asam lambung yang paling parah Pak. Oh iya. Iya. Ya karena beban di pikiran, lalu capek, Iya. dan saya nggak mampu mengelola masalah, Iya. sampai saya kena di liver. Oh, Lalu saya mencoba membaca literatur medis, iya Pak. lalu kan mencoba secara alamiah. Iya. Saya nggak tahu tiba-tiba secara refleks aja, saya coba tenangkan diri saya, Iya saya Pak. latih pernafasan saya, lalu saya fokus dengan Iya. ketenangan dan melatih pernafasan saya. Woi, luar Tentunya biasa. efeknya pada ini ya, pada apa tadi dokter bilang itu, mulkus sama Oh, filosofis ya? mukosa lambung Pak ya. Fosfolipid, mukosa lambung itu menghubungannya dengan aliran darah Pak. Jadi kalau Bapak bisa menenangkan diri, nanti otomatis aliran darahnya akan jadi teratur, lancar gitu Pak. Ya. Sehingga akhirnya terlatih, begitu saya menerima sesuatu berita yang negatif, Iya, yang mempengaruhi efek denyut jantung saya, iya, langsung saya ambil posisi. relax. Saya langsung posisi. Bagus Pak, saya setuju sekali Pak. Ya, beberapa menit, ya saya berdialog dengan yang maha kuasa ya. Iya, Apapun yang datang itu karena izinmu. Jika memang itu atas izinmu, silakan pergi masalah itu. luar biasa. Terima kasih Bapak, sharingnya sangat ini. Akhirnya Pak, aku bebas dari obat Pak. Tapi aku Amin. juga nggak mau terlena ya. Iya Karena Pak. itu berpengaruh pada kinerja lambung. Iya Pak, itu akan lebih optimal lagi. Misalnya suatu saat kita ingin lebih kuat lagi, tambahkan dengan protein yang berat partikelnya di bawah 3000 Dalton Pak. Itu akan lebih sip lagi itu Pak. Itu mungkin yang masuk di kategori high protein ya Pak ya. Iya Pak. Ya, high protein. Ada sisa juga minum high protein. Kadang-kadang Iya. sehari itu 1 sendok. Iya.
Ada kalau di sini yang sudah ready ya di Agagul, Pak. Jadi seperti itu. Silakan Pak, banyak pilihan. Iya. Baik. Terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya. Semoga tadi sharing-sharingnya yang sangat luar biasa ya. Ini ada selanjutnya dengan Ibu Erma yang ingin bertanya secara langsung. Bu Erma, bisa saya bantu untuk unmute ini sebentar? Ya, silakan. Sebentar. Unmute. Sorry. Ibu Erma? Baik, Ibu Erma. Sudah bisa bertanya sekarang, Ibu? Ibu Erma mau tanya untuk Erma tuh yang mana? Tengok. Ibu Erma Yuliani. Yuliana. Ibu Erma Yuliana. Ya, silakan Bu Erma. Ibu Erma. Oke, jika mungkin belum ready, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke. Ya, Pak, saya mau tanya ini, kalau misalkan kita minum obat tertentu, kemudian dadanya itu merasakan nyeri, itu akibat dari apa ya, Pak? Mohon dijelaskan, seperti itu. Baik, minum obat tertentu dada terasa nyeri. Itu obat apa yang diminum? Pertama, bentuknya apakah mungkin obat ini berupa tablet yang keras, besar? Kemudian yang kedua itu obat apa yang paling tahu? Kita harus tahu. Karena ada beberapa obat yang juga menyebabkan nyeri, itu biasanya obat anti sakit atau obat analgesik, itu biasanya menyebabkan nyeri juga. Yang mana maksudnya? Wah, ini dari Pak Iya. Sukadir, mungkin bisa dibantu Pak, ini obatnya apa ya Pak ya? Nanti bisa diinfokan agar bisa membantu untuk penjelasan kami selanjutnya. Baik, saya bantu dulu ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita minum obat baru ditelan terasa nyeri, itu kemungkinan bahwa salah satu bagian dari ini ya, dari esofagus ataupun pada lower esofagus itu mungkin dia mengalami penyempitan. Solusinya ya supaya nggak terlalu nyeri, obat itu harus dipecah. Kalau bentuknya tablet mungkin dipecah dulu jadi 2 atau jadi 4 baru kita telan. Dan usahakan menelannya pun dengan makanan yang lunak, misalnya dibantu dengan pisang atau dimakan bareng dengan makanan yang sudah dikunyah, itu akan sangat membantu. Kemudian jawaban yang kedua, ada beberapa obat itu yang sangat jahat terhadap lambung, adalah obat anti nyeri atau disebut sebagai obat-obatan golongan ini ya, analgesik. Itu ada dua tipe. Yang satunya adalah non steroid dan satunya adalah steroid. Jadi obat-obatan itu salah satunya yang sering kita temukan di pasaran adalah misalnya asam efenamat, natrium diklofenak, kemudian golongan salisil dan sebagainya. Itu semuanya obat anti nyeri. Itu efeknya membuat lambung kita jadi perih ya, dan bisa menyebabkan tukak lambung. Itu jahat sekali, bisa menyebabkan perdarahan lambung. Kemudian obat anti nyeri yang kedua yang golongan steroid seperti golongan dexamethasone, kalmethasone, betamethasone, itu juga punya efek anti nyeri dan ternyata efeknya juga bisa mengganggu kinerja lambung, bahkan bisa menyebabkan perdarahan lambung. Ya, itu jawaban saya. Ada yang lain mungkin Mbak Aisyah? Ada Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Ada suatu statement yang saya pernah baca nih Pak ya. Katanya itu orang yang penderita diabetes itu tidak merasakan gejala-gejala awal serangan jantung. Nah, itu bagaimana bisa terjadi Pak? Apa mungkin ada korelasinya juga seperti itu? Mohon jawabannya. Iya, saya perjelas lagi ya. Maksudnya orang diabetes tidak ada gangguan jantung. Bukan itu. Gimana? Jadi orang penderita diabetes itu bisa saja tiba-tiba terkena serangan jantung. Oh ya. Oh gitu. Tanpa merasakan gejala-gejalanya dahulu.
Jadi Oh, bisa baik. langsung tiba-tiba itu kenapa gitu Pak? Baik. Mungkin ada korelasinya atau seperti apa? Ya, baik Bu Aisyah. Jadi kalau kita kembali bahas dari slide yang awal tadi, serangan jantung itu terjadi kalau terjadi sumbatan pada pembuluh darah sekitar jantung, baik pada pembuluh darah pada arteri koroneria maupun pada aorta dan sebagainya. Pada orang-orang yang sakit diabetes, itu cenderung bahwa di dalam aliran darahnya itu banyak sekali materi-material yang tidak terangkut ke dalam sel, terutama berupa lemak, kemudian juga berupa lipoprotein yang lain ya. Nah, pada orang yang menderita sakit diabetes dalam jangka panjang, karena saking banyaknya material-material yang ada di dalam sirkulasi darah tadi, maka timbunan material itu suatu saat bisa menyebabkan namanya plak dan menyebabkan buntu ya atau tersumbat. Nah, kalau tersumbat total itu akan menyebabkan namanya MCI atau myocard infarct. Itu yang menyebabkan kematian mendadak. Tahu-tahu jantungnya stop. Jadi tidak dapat tidak dapat kiriman atau tidak dapat sirkulasi darah, otomatis ya jantungnya, organnya bisa mati karena nggak dapat sel pada jantung itu dia perlu berupa oksigen, berupa air maupun berupa nutrisi ya, itu nggak dapat. Kalau itu nggak dapat ya otomatis jantungnya nggak bisa berjalan dan terjadi kematian mendadak ya, seperti itu. Nah, di sisi lain kalau misalnya hanya pada orang yang diabetes misalnya hanya terjadi karena gula darahnya tinggi, biasanya kan darahnya pekat atau kental ya, otomatis aliran darahnya itu terganggu sedikit-sedikit, itu menyebabkan namanya gangguan jantung koroner. Mungkin karena pekat tadi dia hanya mengganggu di arteri koroneria itu yang bentuknya itu lumennya itu lebih kecil ya. Itu memang tidak menyebabkan kematian mendadak, tapi menyebabkan nyeri dan serangan jantung, nyeri, sesak nafas dan sebagainya. Dan itu tidak enak ya, itu harus dipasang ring. Nah, kalau itu semua terjadi ya cost-nya sangat tinggi ya. Ya, itu jawaban dari kami. Dan tentu Bapak Ibu semua sudah paham ya, ada diabetes, ada gangguan jantung, semuanya berhubungan. Masalahnya di mana? Yaitu di lambung. Kenapa kok lambung? Karena untuk membuat bahwa metabolisme kita ini baik supaya tidak terjadi diabetes, untuk membuat supaya enzim lipase ini terjaga supaya kita tidak terjadi di dalam pembuluh darah kita tidak banyak lemak, tubuh kita harus kaya atau cukup asam amino. Asam amino siapa yang menghasilkan? Adalah dari makanan kita yang mengandung protein dan dari kinerja lambung yang optimal. Ya, itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya yang sangat luar biasa dan mudah dimengerti tentunya. Dan selanjutnya ini ada Bapak Arman Jaya yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan Pak Arman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arman. Ya. Pak Sabto, ini Baik Pak, ketemu. Ini kan saya sudah konsumsi Algakut dan Alkati dan juga Alkakire, dan ini sudah 10 bulan ya Pak. Baik Pak. Alhamdulillah perkembangan untuk gula darah saya yang HbA1c-nya dari 13 sudah turun jadi 5,6 Pak. Woi, luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang asam urat memang tidak ada asam urat, tapi yang ini kolesterol ini sudah turun banget Pak, dan sekarang sudah alhamdulillah normal. Cuma ini saya masih rasakan kalau gula sesaat ini Pak. Baik Gula Pak. sesaat ini tidak bisa konstan ini, tapi saya masih menggunakan obat-obatan ya. Iya. Jadi masih di Klimepirid, Iya. 5 mili untuk pagi dan sore 2 mili. Nah, Iya Pak. tetapi ini sudah alhamdulillah sudah normal di bawah 200 Pak. Kalau
gula yang apa ya istilahnya Gula- acak itu, Gula darah acak, ya. ya gula acak itu udah. Dan kalau untuk puasa itu tapi masih agak tinggi, masih kadang dan tidak konstan, masih setiap minggu tuh naik turun Pak ini. Iya, Pak. Tapi kisarannya sekitar 118 sampai 135. Baik. Nah, tapi ini masih ada tambahan obat tadi limepiride. Iya, Pak. Nah, saya ingin saya kurangi ini gimana? Cuma saya khawatirnya nanti naik lagi karena kondisinya kan saya begini. Saya ingin kalau sudah normal konstan baik misalnya 135 tiap minggu, mau saya turunkan dulu gitu Pak. Baik, Gimana caranya Pak Sabto nanti ini untuk kasus gula darah yang sesaat ini tadi? Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak Arman. Jadi dari kabar bahwa HbA1c-nya turun dari 13 ke 5,6% itu luar biasa. Sebenarnya ini sudah masuk gula darah yang sangat terkontrol dan sangat sehat, Bapak. Itu kabar baiknya. Memang kalau kita berbicara tentang diabetes, Bapak, diabetes itu terjadinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi kita tidak merasakan ya. Jadi terjadinya resistensi insulin itu kapan terjadi resistensi insulin itu bisa saja terjadi pada saat kita umur 20 tahun. Katakan aja bahwa pada umur 20 tahun gula darah acak kita ini masih di bawah 200 misalnya ya. Itu sudah bisa terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin itu yang awalnya atau sumbernya dari diabetes itu kalau terjadi bertahun-tahun itu untuk mengembalikannya kepada semula itu juga perlu waktu ya Bapak. Jadi dari teknis yang Bapak sampaikan tadi masih mengonsumsi obat-obatan oral antidiabetes seperti glimepirid dan sebagainya, itu tidak usah kecil hati dulu Pak. Yang penting bahwa gula darah Bapak itu sudah mulai terkontrol. Harapannya nanti ini tetap terjaga dulu, jangan sampai naik. Nah, supaya progres perbaikan sel pada pankreas maupun pada beberapa sel otot di dalam tubuh Bapak ini semakin baik, tolong pola hidup sehat yang lainnya tolong ditingkatkan Pak. Mungkin selama ini rajinnya minum obat, tambahkan nutrisi berupa algagol, algati, tapi olahraganya kurang misalnya lah, tolong olahraganya ditambah. Olahraganya ini memang yang susah. Ya, itu yang menjadi masalah memang di situ Pak. Kalau tadi saya singgung bahwa untuk membersihkan kolesterol dari pembuluh darah itu bisa dengan enzim lipase. Itu yang ada di pembuluh darah Pak. Bagaimana dengan kolesterol yang ada di dalam otot? Ternyata lipase ini tidak bisa Pak. Itu harus dibantu dengan olahraga ternyata. Jadi kemungkinan yang kedua tetap tolong dijaga asupan kalorinya ya Pak ya. Asupan kalorinya dijaga, jangan over. Kalau tadi dikatakan bahwa gula darah puasa itu juga masih tinggi, itu berarti bahwa resistensi insulinnya masih belum bebas 100% Pak. Ya. Jadi olahraga, kemudian batasi kalori makanan, dan tolong komposisi makanannya banyak ke ini Pak ya, ke protein. Terutama protein nabatinya kurang lebih 60%, hewaninya 40% kalau proteinnya seperti itu. Dan yang terakhir selain olahraga tadi juga tidur cukup, minum teratur. Tidurnya ini yang susah ini. Lah. Banyak kerjaan juga. Nah itu berarti kalau Bapak misalnya olahraganya cukup, tidurnya juga sudah bisa ideal gitu, berarti sebenarnya masalahnya sudah selesai ya Pak ya. Ya. Secara matematika sih seperti itu. Semangat olahraga, jangan cari duit terus. Lah. Ini bukan cari ada tugas ini. Iya, tapi barang kita lebih mahal Pak daripada segala-galanya.
kalau tidak saya kerjakan Pak, nanti banyak juga yang kena terbengkalai Pak. Baik Pak, saya tengahi Pak ya. Jadi tengah-tengahnya kita syukur sekali bahwa dengan konsep Karnus ini semuanya bisa jalan. Jadi progresif kesehatannya Pak Arman sudah terlihat jelas tadi. HbA1c-nya turun jadi 5,6% itu luar biasa. Kemudian tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik meskipun kurang tidur, kurang olahraga. Seperti itu. Jadi mohon sedikit lebih sabar Pak, bertahap. Iya. Ya sama memang saya masih teruskan aja dulu sampai nanti sesuai dengan standar yang kesehatan yang sudah ada itu nanti baru saya mengurangi pelan-pelan. Iya Pak. Jadi kalau sudah muncul hipoglikemi baru diturunkan Pak. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Bapak Arman. Terima kasih Bapak Arman dan Pak Sabto. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Sabto, bagaimanakah tolong saran untuk orang yang sudah positif kanker paru-paru. Nah, bagaimanakah treatment terbaik yang harus dilakukan sesuai dengan konsep Karnus? Seperti itu, Pak. Oh, baik. Wah, ini sedikit di luar topik ini. Kanker paru ya. Iya, kanker paru-paru. Ya, kalau kita menyinggung tentang kanker itu memang kita sangat prihatin ya Bapak Ibu, bahwa sesuatu sudah terjadi. Kalau kita bicara tentang kanker terjadi karena sel yang berkembang itu DNA-nya mengalami mutasi atau jadi sel abnormal atau salah program. Ya, kalau sudah terjadi usaha kita apa? Yang paling utama adalah menjaga supaya proses perkembangan munculnya sel abnormal ini bisa ditekan. Caranya ya apa? Yaitu ya segera terapkan konsep Karnus. Kemudian salah satunya adalah menjaga pola hidup tadi ya, mulai dari cukup tidur, perbaiki lambung, juga aktivitas ringan, termasuk juga manajemen stres itu tolong dijaga. Sambil dijaga nanti kita juga evaluasi ya, jadi kerjasama juga dengan dokter. Kalau misalnya ternyata ada salah satu organ dari paru tadi ternyata nggak bisa turun, atau kalau gambaran umumnya bisulnya nggak bisa kempes, ya mau tidak mau tuh harus dilakukan operasi selama memungkinkan ya. Tapi kalau selama tidak memungkinkan, ya itu harus penerapan konsep Karnus harus ketat Bapak Ibu. Terutama untuk mengawal supaya DNA-nya itu tidak terganggu, yaitu dengan cara menyingkirkan inisiator penyebab salah program tadi. Dengan cara apa? Selain pola hidup sehat tadi, juga tolong konsumsi untuk nutrisi yang mengandung antioksidan maupun mengandung ikatan kompleks itu harus betul-betul strict. Kalau normalnya hanya konsumsinya hanya 2 kali sehari, pada kasus kanker paru ini bisa sampai 7 kali sehari. Kemudian yang paling penting, pada waktu terjadi proses tubuh itu melakukan pembuangan, karena biasanya kalau sudah kita kawal nanti otomatis ini ya, sel-sel yang tadinya dianggap tidak berguna oleh tubuh akan dibuang dalam bentuk dahak misalnya. Itu jangan ditahan. Kalau ada batuk nggak apa-apa, selama batuknya ini masih dalam kategori normal, nggak usah dikasih obat anti batuk ya. Karena batuk itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan sampah-sampah dari sel yang sudah terbentuk tadi. Jadi saran saya ini ya, perbaiki lambung, kemudian berikan nutrisi yang kaya antioksidan dan ikatan kompleks tadi minimal 7 kali sehari. Dan kalau bisa, kalau misalnya terjadi batuk dan sebagainya, itu ini ya, jangan ditahan, keluarkan aja, seperti itu. Dan memang kalau tadi sempat saya singgung tentang masalah operasi, ini repot. Kalau bisa ya jangan ya, karena dengan dilakukan pemotongan nanti muncul jaringan baru, bisa-bisa jaringannya tidak normal lagi, repot. Tapi kalau
memang itu harus terjadi, bisa diupayakan sebelum operasi. Kita lebih ketat sekali dalam pemberian antioksidan dan ikatan kompleks ya, ada di dalam Algati ya. Itu kalau bisa diberikan nanti kemungkinan bisa diminimalisir. Ya, itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya. Ini satu pertanyaan lagi tapi di luar topik, nggak apa-apa Pak Sabto? Ya, nggak apa-apa, Oke, kita kan nggak apa-apa, keluarga. ya, Pak. Oke, ini mohon bisa disinggung penanganan atau penyebab dari penyakit osteoartritis Pak Sabto. Osteoartritis. Nah, Baik, ya tadi sudah ada yang disinggung tadi ya Pak Saiful tadi ya. Kalau tadi ada ini osteoartritis ya? Iya. Oh, berarti sama ya. Jadi osteoartritis, artritis itu artinya pada persendian, yaitu adanya gangguan pada persendian. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa persendian itu adalah dua tulang yang ini ya, kemudian dia ada engselnya. Nah, ujung dari persendian ini namanya ada namanya tulang rawan atau disebut cartilage ya, cartilage tulisannya. Itu adalah tulang rawan. Kalau cartilage-nya ini sama-sama tebal, itu enggak ada masalah. Kemudian antar cartilage ini ada namanya larutan sinovial, cairan sinovial ya. Pada kasus terjadinya gangguan persendian, cairan sinovialnya ini kurang Bapak Ibu, bahkan kering. Kemudian terjadi gesekan antar tulang rawan tadi sehingga terjadi cedera pada tulang rawan. Itu yang terjadi pada osteoartritis, ada seperti itu. Jadi cartilage-nya tipis dan cairannya ini enggak ada. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya kalau misalnya sudah terjadi cedera, sakit, terjadi infeksi pada persendian ini, maka harus diselesaikan dengan obat-obatan antidiabetes, obat-obatan antibiotik, maaf salah sebut. Jadi biasanya ada obat antibiotik tertentu yang dia bisa masuk ke tulang, itu ada, bisa konsultasikan ke dokter. Kemudian yang lainnya apa? Yaitu rangsang tubuh kita tuh untuk bisa memproduksi cairan sinovial tadi, dan juga rangsang supaya terjadi pertumbuhan pada cartilage-nya tadi. Saat ini tetap dengan konsep Karnus secara utuh ya, supaya tubuh kita bisa mensupport itu. Syaratnya adalah satu, lambung kita harus optimal. Yang kedua, aliran atau sirkulasi darahnya juga harus optimal juga. Jadi kalau kedua hal tadi sudah dipastikan baik, baru ditambahkan nutrisi atau suplemen yang mengandung kolagen yang ini ya, yang takarannya lebih ya, jadi dosisnya yang lebih kuat gitu. Ada di alga kire itu. Kalau terjadinya ini ya, tulang rawan tadi kenapa dia bisa turun atau terjadi keropos pada sekitar itu terjadinya adalah karena gini ya, jadi bahwa tulang itu tersusun ada 3, yaitu ada kalsium, ada fosfat. Kalsium dan fosfat ini diikat oleh kolagen. Jadi kalau kolagennya kurang, otomatis kalsiumnya itu mudah mengalami ini ya, keropos ya. Kemudian demikian juga fosfat, kalau itu enggak ada juga tidak terjadi. Otomatis bahwa 3 hal ini harus selalu ada kalsium, ada fosfat, dan ada kolagen. Jadi itu caranya. Cukup mungkin Bu? Cukup iya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Dan tak terasa itu tadi pertanyaan terakhir pada sesi ini Pak. Mungkin bisa disampaikan atas kesimpulan pada acara Health Talk pada pagi hari ini. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya demi kesehatan kita semua, demi kesehatan bangsa Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami tadi bahwa memang gangguan jantung, gangguan lambung, dan serangan jantung terjadi itu gejalanya mirip ya. Biasanya ada sesak napas, sesak dada,
ada mual, ada muntah, itu mirip ya. Tapi dari penyampaian presentasi hari ini kita simpulkan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu terjadi sesak napas, kemudian diminumi air putih ternyata nggak hilang, itu berarti mengarah ke gangguan jantung. Kalau sesak napasnya itu dalam waktu lebih dari 15 menit tidak bisa hilang, itu berarti gangguan jantung. Dan gangguan jantung biasanya keluhan sesak nafas atau nyeri tadi akan hilang kalau kita sudah beristirahat. Jadi esok harinya itu sepertinya hilang. Nah, itu jangan sepelekan Bapak Ibu. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena di sistem aliran darah itu ada masalah, yaitu adanya sumbatan. Sumbatan bisa berupa plak, bisa berupa lemak yang berlebihan, atau darah yang menggumpal. Nah, semua itu akan bisa diatasi Bapak Ibu bahwa dengan menjaga kesehatan kita secara utuh, yaitu terutama menjaga fungsi lambung selalu optimal dan menjaga sirkulasi darah kita semakin optimal, maka masalah itu kemungkinan tidak ada. Masalah itu bisa diminimalisir atau ditiadakan Bapak Ibu. Dan dari sini Bapak Ibu bahwa dengan konsep Karnus, kita ajak Bapak Ibu semua bahwa mari kita jaga lambung dan sirkulasi darah kita dengan baik. Menjaganya dengan apa? Menjaga dengan perilaku kita yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Kalau masalahnya di lambung, jangan pernah ganggu lagi asam lambungnya dengan obat-obatan yang menetralkan asam lambung. Kemudian kalau misalnya terjadi di sirkulasi darah, ya tingkatkan sirkulasi darah kita semua dengan cara-cara yang lebih alamiah seperti rutin minum air, rutin makan minum, kemudian olahraga, hindari stres dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai di sini mudah-mudahan bahwa pemaparan kami konsep Karnus sebuah konsep yaitu pengembalian pola hidup manusia berdasarkan kodratnya seperti yang disematkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta itu bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita sampaikan kepada teman, saudara maupun semua bahwa ini semuanya baik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ibu Asya. Baik, terima kasih banyak Pak Sabto atas materinya yang luar biasa pada hari ini. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada acara Health Talk pagi ini. Dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai konsul Karnus atau mungkin produk dari toko Karnus, Bapak Ibu bisa mengunjungi sosial media kami pada Instagram, fanpage, dan YouTube dengan nama karnus.media. Dan juga jika Bapak Ibu ingin bertanya langsung bisa menghubungi admin ataupun pengundang Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan terima kasih dan sampai jumpa pada acara Health Talk selanjutnya yang tentunya dengan topik-topik yang semakin menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.